Kalau pertanyaannya AI ini bisa bikin kita tambah pinter atau enggak, semua yang berlebihan itu enggak baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Podcast Etsa bersama aku Sheila dan aku Ray. hari ini kita akan ngebahas tentang hal-hal yang seru banget, yang tentunya lagi happening banget zaman now, dan juga ini tuh berhubungan dengan teknologi zaman now, apalagi kalau bukan AI. Bener banget. Jadi teman-teman, buat yang kalian yang nggak tahu, AI itu adalah artificial intelligence, yang artinya itu adalah kecerdasan buatan yang memang diciptakan untuk menirukan banyak hal-hal yang biasa manusia lakukan, teman-teman. Iya. Nah, selain pembahasan kita yang seru banget, kita juga menghadirkan bintang tamu yang nggak kalah serunya, narasumber yang nggak kalah serunya, yang pasti bakal memberikan banyak banget informasi yang informatif dan juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, tapi teman-teman, sebelum kalian lanjut ke sesi selanjutnya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah bersama Mr. Al. Boleh silakan perkenalan diri dulu, Mr. Al. Hai teman-teman, nama saya Al, saya dosen PBI. Oke, jadi kita bakalan banyak banget ngomongin tentang AI karena kita sendiri masih awam ya tentang AI. Dan pastinya Mr. Al ini narasumber yang tadi saya bilang, kita bakalan seru banget berbincang-bincang tentang AI ini. Kita juga punya banyak banget pertanyaan tentang AI. Boleh lanjut ke pertanyaannya aja. Oke. Jadi gini Misral, apa benar jika menggunakan AI berlebihan dalam pembelajaran akan menghambat kemampuan berpikir mahasiswa? Atau malah mahasiswa dalam mengembangkan pikirannya itu semakin baik? Jadi sebelum kita bahas itu ya, mungkin sedikit saya kasih pengantar terkait AI. AI itu kan Artificial Intelligence. Betul. Atau kecerdasan buatan. Dan di Indonesia sudah ada padanan katanya di bahasa Indonesia, yakni akal imitasi. AI. Akal imitasi. Itu kalau ditranslatekan di bahasa Indonesia. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau AI ini kan yang rame kan semenjak ada ChatGPT itu ya. Betul. Yeah. Tapi sebelumnya kita tuh sudah punya AI namanya kalkulator. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu. Sebelum itu ada kalkulator, kemudian di dunia statistik ada SPSS, kemudian Google itu kan sebenarnya AI. Nah, AI di sini sebenarnya fungsinya adalah untuk membantu kinerja manusia sebenarnya. Cuman semakin berjalannya waktu, berkembang, ditambahlah bahasa pemrograman untuk mengolah informasi yang ada. Yang tadinya kalau Google, kalau kita tulis bahasa Inggris hanya muncul keywords-nya. Nah, sekarang sudah mulai dia bisa mengelola penjelasannya, faktor-faktornya seperti itu. Jadi kalau kamu tanya siapakah dosen bahasa Inggris terkeren di UIN Surakarta, nah nanti di AI sama di Google itu pasti keluarnya berbeda. Tetapi AI itu biasanya, nah kadang kita tertipu tuh. Apa yang dikatakan AI itu seperti sabdo panditoratu. Tidak. seperti firman Tuhan gitu, enggak salah ya. Atau sabda Nabi. Jadi AI itu kenapa dia punya informasi yang banyak mengelola, karena dia dapat input dari siapa? Dari manusia. Saya pernah uji coba di ChatGPT itu, saya coba untuk cari referensi ini, dia kasih termasuk bagaimana cara mensitasi gitu ya. Itu benar sesuai dengan EPA, American Psychology Association itu, atau Chicago. Cuman saya cek ada nggak ini resourcesnya di Google, ternyata nggak ada. Artinya dia tahu cara mengemas, tapi informasi yang dia sajikan itu belum tentu valid. Maka ya itu tadi, kalau pertanyaannya AI ini bisa bikin kita tambah kritis, tambah pinter atau enggak, semua yang berlebihan itu nggak baik ya. Anda makan berlebihan, nggak ada olahraganya, diabetes gitu. Betul. AI juga sama gitu. Intinya kita tempatkan porsi AI itu sebagai asisten aja, bukan take the whole job or the whole project of humanity. Jadi memang harus di research lagi biar nggak tergocek sama yang kita cari di AI itu sendiri. Betul.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih Mister caranya supaya bisa menggunakan AI itu meningkatkan kinerja, dan seperti gimana sih supaya menyusun tugas-tugas dengan AI itu supaya tetap tanpa menghilangkan sisi orisinalitasnya? Ya. Jadi sebelum ada isu-isu AI gitu ya, jadi kita kan khawatir kalau AI akan takes the whole work of the human gitu kan. Betul. Kalau sekarang takes the whole work of tugas-tugas mahasiswa gitu. Sebenarnya sebelum AI itu dulu kan ada istilah copy paste dari internet gitu kan. Sebenarnya prinsipnya sama itu. Jadi tinggal ambil sumber di internet, copy paste, distorkan kan seperti itu. Nah, AI juga sama. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita ingin meminta AI membantu kinerja kita secara garis besarnya aja. Misalkan saya mau presentasi terkait dengan AI gitu ya. Saya ingin buat 10 segmen di podcast, seperti ini podcast. Ya udah minta tolong buat segmen AI, diskusi terkait dengan AI 10 segmen, masing-masing segmennya 10 menit, harus detail juga tuh. Karena AI itu nggak secerdas itu, tetap manusia yang cerdas kan, yang kasih perintah detail kan manusia. Betul. Baru nanti muncul di generate informationnya itu kan. Baru nanti segmen pertama 10 menit pertama ini. Intinya tetap pengembangan kerjanya, projectnya tetap manusia. Karena sisi-sisi humanity itu tidak bisa digantikan oleh komputer atau digantikan oleh artificial intelligence. Artificial intelligence itu kan nggak punya rasa, Iya. nggak bisa tahu perasaan Anda. Iya. Jadi memang balik lagi ke manusianya itu sendiri. Manusianya sendiri. Betul. Karena kan memang banyak banget ya Pak, kalau misalkan kayak kita ngambil sesuatu dari AI itu benar-benar kita full copy gitu. Iya. Saya tahu tuh ini AI. Kelihatan. Kelihatan beda. Karena tuh perfect. Oh, Manusia oke. tidak akan pernah perfect. Oke. Bener banget. Iya. Apalagi anak bahasa Inggris dapat tugas writing misalkan. Vocabulary-nya itu advance. Nah ini AI. Jadi sudah ketara gitu. Iya, ada ketahuan nih. Terus kan di zaman sekarang ini banyak juga sih isu-isu tentang AI yang dapat menggantikan dosen, guru dan lain-lain. Menurut pendapat Miss tentang isu tersebut gimana? Atau justru AI membantu dosen, guru dalam memahami murid? Ya kalau saya sih yang namanya AI tetap tidak bisa merubah posisi guru dan murid ya. Karena tadi machine cannot replace the human positions. Karena ada sisi-sisi manusia yang tidak bisa ditampilkan oleh robot gitu ya. Jadi misalkan untuk sekedar tahu informasi mungkin iya gitu ya bisa. Cuman kan ketika saya ngajar pun terkadang ada pertanyaan dari mahasiswa terselip. Nah terkadang ada informasi yang dari pikiran bawah sadar saya yang terdalam itu jadi ke-recall. Itu kan kalau AI nggak bisa. AI itu kan promptnya harus detail, harus spesifik, baru nanti dia keluar. Sekarang ini kan marak itu Pixverse, tahu nggak? Kemudian ada audio, sound, AI semua. Tetap feelingnya, tetap ini komputer kerjaan komputer. Karena yang bisa membuat sempurna pekerjaan itu ya manusia, dan tidak sempurnanya pekerjaan juga manusia. Terkadang sisi-sisi tidak sempurna itu lebih indah daripada kesempurnaan yang artifisial. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya isu-isu tentang itu tuh emang kayaknya kita harus benar-benar butuhin dosen atau guru gitu loh. Tetap butuh gitu. Karena bukan kayak nanti tuh jadinya malah enggak kok guru AI itu bisa kita bisa nyari apa aja gitu. Tapi di sebelum AI. AI ada itu kan dosen bisa diganti oleh platform yang namanya LMS, Learning Management System. Kalau kalian di UIN dulu kan ada Sikulon itu. Tahu nggak? Belum ya? Belum. Kahoot, kemudian ada Moodle. Oh, Kahoot aku tahu. Kemudian ada MOOC, itu kan semua informasi-informasi yang diberikan. Tetap yang mengolah ya manusia. Tetap manusia. Adapun AI bekerja seperti itu ya karena manusia. Promptnya kan harus spesifik. Iya, yang buat manusia. Ya cuman jangan sampai kita, ya itu tantangan kita ya sebagai seorang akademisi, mahasiswa atau dosen itu
mungkin enak ya, tapi keenakan itu akan memperlemah diri kita. Ya seperti aja kalian kalau misalkan main itu lebih suka naik motor, mobil daripada jalan-jalan kan, fisiknya akan lemah. Nah begitu juga AI. Kalau kita bergantung, itu akan menumpulkan fungsi dan kritisisme pikiran kita. Betul banget. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sekarang ini sudah eranya teknologi dan nggak menutup kemungkinan juga orang pada pakai AI semua. Menurut Miss dari segi perspektif dosen, apakah menggunakan AI itu dibutuhkan oleh dosen atau malah sebaliknya, atau mahasiswa yang lebih membutuhkan? Ya itu kalau saya tergantung konteksnya ya. Baik dosen maupun mahasiswa bisa menggunakan AI. Misalkan dosen itu kan juga perlu, contoh nih, ada data banyak ya. Iya. Itu kan misalnya kita agak kesulitan membaca data, itu bisa kita coba minta AI, coba baca data ini. Tetap kita kasih perintah ya. Dan kemudian buat kategori-kategori dari data tersebut. Misalkan sebatas itu gitu. Jadi tidak carikan saya data. Buatkan saya ini ya, itu berarti kan AI itu AI kan gitu. AI bikin pekerjaan oleh AI untuk AI gitu. Jadi sesuai kadarnya lah kalau saya. Sama halnya tadi kalau kita kembali ke AI yang zaman kuno, kalkulator. Kita kan pakai kalkulator kalau matematika, kita menghitung 90 sin cos tangen gitu kan. Masih ingat gitu? Ya, sin cos tan. Atau angka sekian berapa iya, gitu. Akuntan juga butuh hitungan gitu. Cuman harus kita tempatkan porsinya seperti apa. Jadi baik dosen maupun mahasiswa ya sama-sama sih bisa digunakan sebatas to assist the work, not to replace. Karena kan juga sekarang pun kalau misalkan mau mendeteksi ini tuh tulisan terbuat dari AI juga ada AI-nya. Ada AI-nya. Jadi ada AI versus AI. Betul. Kalau dulu ada film namanya Terminator itu kan, robot Android versus robot Android. Itu zaman saya SMA itu. Sebelum ada smartphone dan sebagainya. Jadi kecerdasan buatan lawan kecerdasan buatan. Ya gitu akhirnya. Ya gitu. Tetap ada counternya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sudah, mungkin itu. Sudah? Oke. Jadi itu dia teman-teman, hasil dari diskusi kita pada siang hari ini. Itu benar-benar sangat membantu ya untuk kita juga untuk mencari pandangan terkait tentang AI menurut sudut pandang dari dosen sendiri. Mungkin Mister mau ada ngasih kesimpulan tentang ini? Kalau kesimpulan ya, jadilah manusia. Jadilah manusia yang merdeka, yang berkehendak penuh atas diri kalian sendiri. Jangan sampai mood kita tergantung kepada AI. Dalam hal ini sosmed kan AI sebenarnya. Iya, berarti AI hanya sekedar buat membantu. Buat membantu aja, jangan sampai mood swing kemudian keputusan didasarkan perangkat digital. Kan banyak itu. Kalau kamu lihat riset-riset, misalkan di rumah tangga pasangan muda itu terganggu karena fatwa yang diambil adalah fatwa TikTok misalnya. Nah, itu kan juga. Sekarang pun di WhatsApp, di Instagram TikTok, itu juga udah ada AI yang langsung kayak meta AI. Sebenarnya problem AI ini sudah terjadi 10 tahun yang lalu, sebelum nama AI sendiri diperkenalkan. Karena WhatsApp itu juga AI, semuanya itu kan sudah artificial intelligence. Seperti itu, dan tetaplah menjadi manusia dan take the digital stuff on the right positions and don't replace this digital stuff become your lord. Tahu lord ya? Ya, lord. Jadi jadikan teman Anda, jadikan bahasa kasarnya your slave gitu, tapi jangan pernah jadikan lord Anda. Oke. Ya, ini juga saya juga sendiri melakukan upaya rehabilitasi. Coba kalian kalau mau tidur pasti lihat HP kan. Itu juga salah satu gimana caranya take a position how to control ourselves in the connection with AI. Dalam hal ini ya AI keseluruhan lah ya, tidak yang lagi ngetren. Sebenarnya smartphone itu juga AI. Saya pernah berpikir, wah siapa yang makan bakso nih?
tiba-tiba di TikTok ada bakso. Betul. Iya, betul. Iya. Kayak Tuhan aja dia. Sudah tahu apresiasi padahal kita. dia itu nyadap sebenarnya. Nyadap handphone kita, ada mikrofon, ada kamera. Langsung kayak bisa baca pikiran gitu. Iya, Langsung keluar. padahal AI-nya itu apa yang dipikirkan orang ini kita generate, kita sajikan FYP yang terkait dengan yang dipikirkan dia. Jadi itu dia teman-teman pembahasan kita tentang AI dan juga kesimpulannya yang super duper bermanfaat banget. Oke, jadi mungkin segitu saja video kita untuk hari ini. Tadi di awal jangan lupa apa? Jangan lupa kita like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita. Tunggu lagi ya teman-teman konten dari kita. Selamat tinggal dan bye-bye.